Oke, jadi materinya ini mengenai pemrograman linier. Mungkin mungkin kemarin sudah ada yang menyampaikan, entah Bu Rini atau Bu siapa. Ya. Eh, dan mungkin di antara Bapak Ibu semuanya pernah ada yang mendapat mata kuliah pemrograman linier itu ya. Jadi kita mulai saja ya. Jadi nanti ada ilustrasinya, ilustrasi dari apa namanya eh, pemecahan masalah dengan menggunakan Lindo dan QM, ya, dengan Lindo dan QM. Oke, ini sebentar. Kalau di komputer yang ini ada gangguan gangguan gambar ini. Nanti kalau pas pas apa namanya eh, aplikasi saja saya taruh di situ. Bentar, saya eh, ambil dulu materinya tadi ya, materi di sini. Ya. Saya download dulu. Ini tadi kan sudah bisa, sudah bisa eh, mengakses file yang saya berikan tadi. Ya. Oke. Saya unduhnya dulu. Oke. Ya dari sini. Soalnya kalau dari komputer yang Windows ada gangguan apa namanya gambar. Oke. Oke. Share screen. Baik ya. Gambarnya agak bagusan. Oke. Jadi salah satu alat yang digunakan untuk optimasi ya. Dalam artian di sini optimasi permasalahan-permasalahan manajemen sains ya, permasalahan-permasalahan manajemen sains yang biasa digunakan itu diantaranya adalah pemrograman linear atau linear programming. Apa itu linear programming? Jadi dikatakan linear karena variabel-variabel yang digunakan itu ya merupakan fungsinya linear, maksudnya bukan kuadratik atau kubik atau akar dan sebagainya ya. Nah, dari kemudian dipakai di mana saja banyak sekali contoh-contoh ya di mana aplikasi ini digunakan baik di bidang peternakan ya. Biasanya digunakan untuk bagaimana memformulasikan campuran makanan ternak itu ya. Kemudian banyak contohnya ada di situ ya, termasuk pengalokasian dana untuk periklanan, penugasan dan sebagainya. Yang intinya adalah optimasi. Di mana optimasi di sini kalau berhubungan dengan keuntungan, ya, berarti kita mencari maksimumnya. Maksimum. Kalau berhubungan dengan biaya, kita cari minimumnya. Berhubungan dengan waktu, kita cari minimumnya. Jadi tentunya di sini eh, yang menjadi sentral, yang menjadi pokok utama adalah bagaimana kita memformulasikan apa yang akan dioptimasi. Apa yang akan dioptimasi itu yang disebut dengan fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu nanti yang kita mau cari nilainya berapa, nilai yang optimalnya berapa, diperoleh pada masing-masing variabel itu pada nilai berapa. Ya, oke. Nah, kalau model atau model linear, kalau katakanlah singkatnya model linear ya. Jadi pemrograman linear itu setiap permasalahan yang apabila bisa diformulasikan dengan optimasi fungsi tujuan itu bentuknya sama. Jadi maksimumkan sekian X1, sekian X2, sekian X3 dan sebagainya. Nah, di mana fungsi tujuan itu? Nah, kalau sekiannya itu kalau maksimum itu sekiannya itu adalah koefisien keuntungan ya. Sedangkan kalau minimum itu koefisien biaya yang dikalikan dengan berapa banyak barang itu ya. Oke. Jadi
sedangkan prosedur yang dipakai kalau variabelnya itu lebih dari dua, nah lebih dari dua. Kalau hanya dua, kita bisa menggunakan prosedur biasa. Prosedur penyelesaiannya secara grafik bisa. Tapi kalau jumlah variabelnya itu lebih dari dua, penyelesaiannya itu menggunakan sebuah metode yang namanya simplex. Nah, simplex itu metode atau prosedur yang digunakan untuk mencari jawaban optimal. Ya. Oke. Sorry. Oke, lari ya. Nah, bentuknya begini bentuknya. Bentuknya begini. Jadi kalau apa yang saya sebutkan tadi sebagai suatu fungsi tujuan itu yang namanya Z ini. Maksimumkan atau minimumkan Z, ya. Itu fungsi tujuannya. Nah, disinilah yang harus kita hati-hati memformulasikannya ya. Ya. Jadi Z adalah fungsi tujuan. Nah, masing-masing X ini, X1, X2, XK ini adalah variabel-variabel yang dipakai ya dalam permasalahan ini. Ya, dalam permasalahan ini. C1, C2 sampai CK ini adalah koefisien dari fungsi tujuan. Tadi sudah saya sebutkan kalau dia maksimumkan ini berarti koefisien yang berkaitan dengan keuntungan eh, kalau X1 ini X1 unit ya itu dipakai atau dijual, sorry. Dijual gitu ya. Ini X2 unit dijual dan sebagainya. Jadi nah, tentunya ada batasan, ada kendala, ya, constraint, ya, restrict, ya, constraint ya, subject to constraint. Jadi kan ini ada kendalanya. Oh, ada kendalanya dong kalau misalnya bahwa untuk masing-masing X ini ada kendalanya. Kendalanya bisa dituliskan seperti ini. Misalnya keterbatasan jumlah misalnya ini ada sesuatu yang kurang nih ya. Mestinya ini A11, X11, X12 gitu ya. Karena ini yang berhubungan dengan barang satu. Jadi ketersediaan sumber daya X1 ini. Nah, kemudian ketersediaan sumber daya X2 gitu ya. Ini yang di belakangnya sudah benar, cuman depannya ini ada yang kurang nih. Mestinya 11, 12 dan seterusnya. Ya. Tapi ya. Oke. Nanti kita lihat bagaimana ini ya. Nah, ini adalah kendala. Kendalanya ini bisa oke. Misalnya tenaga kerja nih, tenaga kerja yang dinyatakan dengan waktu tenaga kerja. Tenaga kerja yang tersedia itu dalam ukuran jam, dalam satuan jam itu misalnya maksimumnya 1000 jam dalam seminggu misalnya. Jadi maksimum. Kalau maksimum berarti di sini lebih kecil atau sama dengan. Ya. Kalau jadi tanda bintang ini bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, bisa sama dengan, gitu ya. Gitu. Ini tandanya sesuai dengan informasi yang tersedia yang berkaitan dengan sumber daya yang ada. Jadi bahwa masing-masing X ini ya banyaknya barang X itu masing-masing X ini dibatasi. Ini selain constraint ya ada restriksi bahwa dia tidak boleh negatif, nol boleh, artinya barang itu tidak dipakai, tapi nol, tapi lebih kecil dari nol nggak bisa gitu ya. Jadi ini keterangannya ya. Oke, ini agak ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya begini. Misalnya ada ini gampangannya, angka-angkanya dibuat gampang aja. Ada perusahaan ingin buat 3 macam TV, TV1, TV2, TV3. Ini mestinya bukan harga nih, keuntungan katakanlah. Misalnya perbandingan keuntungan TV1, TV2, TV3 itu dinyatakan seperti ini. 10, 14, 12 per unit terjual. Jadi per unit terjual ini 10, 14, 12 misalnya ya. Misalnya begitu. Kemudian TV1 ini diperlukan waktu dalam penyelesaian itu 1 unit
1 unit waktu penyelesaian. Sedang bahannya 2 unit. Jadi satuan di sini sama semua. Satuan bahan sama semua, satuan waktu sama semua. Ini perbandingannya TV 1, 2, 3, perbandingan waktu penyelesaian 1 unitnya seperti ini misalnya. 1, 1,5, 4, 2, 1,2, 1 misalnya gini ya. Ya, ingat ya satuannya sama. Nah, ada informasi misalnya, ada informasi ini agak beda ini. Oke, ini 200, 250, 100 itu informasi masa lalu ini. Tapi kalau di sini nggak ada kaitannya ya. Nah, sekarang yang ini ada batasan bahwa misalnya waktu yang tersedia itu 1.000, sebanyak 1.000, banyaknya 1.000. Jadi maksimumnya 1.000. Jadi kalau ini dinotasikan dengan X1, X2, X3, jadi X1, X2, X3 itu barangnya ya. Itu maka permasalahannya adalah kalau ini katakanlah bukan harga nih, keuntungan gitu ya. Maksimumkan keuntungan gitu ya. Kalau maksimum keuntungan ya. Jadi keuntungannya berapa? 10x1 ditambah 14x2 tambah 12x3 misalnya. Nah, ada kendalanya. Kendalanya apa? Bahwa 1 kali x1 ditambah 1,5 kali x2 tambah 4 kali x3 itu tidak boleh lebih dari 1.000. Jadi lebih kecil sama dengan 1.000. Sedangkan yang constraint atau kendala kedua itu 2x1 ditambah 1,2x2 tambah x3 itu tidak boleh lebih dari 1.000 juga. Nah, itu permasalahannya. Jadi kalau seperti itu, X1, X2, X3, TV1, TV2, TV3 itu harus dibuat berapa supaya keuntungannya maksimum gitu ya. Contohnya ini contoh yang sederhana. Dalam kenyataannya permasalahan itu lebih kompleks daripada ini. Ini hanya untuk ilustrasi ya. Nah, sorry. Oke. Nah, misalnya begini, misalnya yang agak sedikit eh, kompleks ya. Ini masalah diet misalnya. Masalah diet. Misalnya ibu-ibu diminta menyediakan dalam seminggu ini dia minta menyediakan hidangan sayuran dengan menggunakan 6 jenis sayur. 6 jenis sayur untuk memenuhi kebutuhan minggu ini ya. Tapi bagaimana ke-6 sayur itu kombinasinya supaya biaya yang digunakan itu minimum, tetapi gizinya tetap terpenuhi. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu bahwa masing-masing sayur itu gizi apa saja yang dipertimbangkan di dalam perhitungan, ya. Jadi misalnya datanya seperti berikut ya, seperti ini. Agak lambat. Nah, ini ya. Jadi sayurnya itu ada kacang panjang, wortel, brokoli, kubis, bit, dan kentang. Nah, ini katakanlah biaya persajiannya itu untuk masing-masing sayur ini yang nanti kita gunakan notasi untuk menyederhanakan X1, X2, X3 sampai X6 ya. 1 2 3 4 5 6 ini adalah C-nya tadi, C1-nya nih 500 persajian, Rp500, 500, 500, 500, 800 dan seterusnya. Jadi kalau permasalahannya dari fungsi tujuannya adalah minimumkan biaya 500 X1, 500 kali kacang panjang gitu. Kita ganti aja biar pendek X1 gitu ya. 500 X1, 500 X2 tambahkan ya, tambah 800 X3, tambah 200 X4, tambah 600 X5, tambah 300 X6. Itu minimumkan. Tetapi gizi tersebut juga harus informasi gizi ini harus dipertimbangkan. Yang ini yang digunakan sebagai constraint ya. Jadi caranya ini kan minimum kebutuhan mingguan dari zat besi, fosfor, vitamin A, vitamin C sama niacin itu ada di bawah ini. Sehingga constraint tersebut adalah ada 1 2 3 4 5. 5 yang pertama ini adalah 0,45 kali X1 ditambah 0,45 kali X2 dan seterusnya ya. Sampai 0,5 kali X6. Nah, ini kebutuhan minimum, jadi lebih besar sama dengan minimum kan? Jadi constraint-nya lebih besar sama dengan dari 6. 10 ini
sekarang concern dari fosfor ini ya, bahwa fosfornya minimum harus 325 miligram per minggu. Ini satuannya nih ya. Jadi 10 kali X1 ditambah 28 kali X2 sampai 75 kali X6 harus lebih kecil sama dengan 325. Nah, 325 itu komposisinya mana saja gitu ya. Dan seterusnya ini untuk vitamin A, ini satuannya USP. Ya, saya nggak tahu ini singkatan apa, mungkin Universal S Serving apa nggak tahu ya, per pasien atau apa. Ini vitamin C-nya, niasinnya dalam miligram. Nah ini. Tetapi selain itu ada juga kendala bahwa sayuran-sayuran tersebut, misalnya kobis, itu kobisnya itu dalam seminggu tidak boleh lebih dari 2 kali. Misalnya, kobis tidak lebih dari 2 kali. Kemudian sayuran yang lain itu tidak boleh lebih dari 4 kali. Jadi kacang panjang dalam seminggu itu nggak boleh 5 hari gitu, nggak boleh. Hanya 4 kali. Paling banyak 4. Tidak boleh lebih, itu paling banyak. Jadi kacang panjang, wortel, brokoli, beet dan kentang itu paling banyak 4 kali dalam seminggu. Sedangkan kobis paling banyak 2 kali. Nah, gitu. Nah, jadi ada kendala tambahan selain informasi gizi itu. Dan yang terakhir misalnya, oke, jumlah sayuran ini, jadi kalau ini kacang panjang, wortel, brokoli, kobis, beet dan kentang ini, itu jumlah sayuran dalam seminggu itu harus 14. 14 itu yang kacang panjang berapa kali ini, berapa kali ya, berapa kalinya itu, yang mana nanti bisa baru dicari, sehingga fungsi tujuannya tercapai dan memenuhi semua kendala. Jadi dalam permasalahan pemrograman linear itu kita akan mencari berapa nilai tujuan ini berdasarkan semua kendala itu harus dipenuhi, gitu ya. Oke, jadi itu permasalahan. Nanti penyelesaiannya kita lihat dengan alat ya. Oke. Nah, jadi kalau hanya dua ya, dua variabel gitu ya. Jadi dinotasikan dengan X1, X2 gitu. Itu lebih sederhana, kita bisa mengilustrasikannya dengan grafiknya. TV yang dibuat cuma dua, X1, X2. X1 adalah TV jenis 1, X2 adalah TV jenis 2. Ya. Kemudian ini keuntungannya. Keuntungan bahwa X1, X2 itu apa namanya, fungsi keuntungannya seperti ini nih. 6X1, 4X2. Ini proporsinya misalnya. Nah, mungkin satuan keuntungannya beda. Ini dalam juta, kalau ini dalam juta ya dalam juta. Kalau dalam ratus ribu gitu ya. Nah, hanya untuk menyederhanakan apa angka biar tidak terlalu besar. Kemudian ini adalah kendalanya nih. Kendalanya tadi misalnya bahwa bahan dan waktu ya. Bahannya itu yang tersedia 100 unit yang digunakan untuk membuat 2 jenis TV. Sedang waktunya 120 unit yang tersedia untuk membuat ya, kedua jenis TV tadi. Dan perbandingannya begini, 23, 42. Nah, gitu ya. Jadi di sini bahannya hanya tersedia ini, artinya kan nggak boleh lebih dari itu, maksimum 100. Maksimum. Jadi 2X1 tambah X2 itu asalkan memenuhi kurang dari 100, dan 4X1 dan 4X2 itu asalkan memenuhi kurang dari 120, itu yang disebut jawaban tersebut jawabannya layak. Jawaban layak. Ya. Tetapi jawaban yang layak itu ada satu yang memaksimumkan fungsi tujuan kan begitu. Nah, jadi fungsi tujuan di sini juga harus mencari kombinasi X1, X2 yang memenuhi ini. Ya. Nah, ini gambarannya kalau dengan dua variabel itu dengan metode grafik cukup. Ya. Nah, gini. Jadi kalau tadi digambarkan, nah X1 dan X2 kan tidak boleh negatif.
Jadi daerahnya di sini, dari 0 ke sana ya, dari 0 ke sana. Sedangkan X2-nya dari 0 ke sana. Kalau lebih dari 2, bagaimana kita menggambarkannya? Ya kan gitu ya. Nah, kemudian ada kendala nih. Kendala yang pertama bahwa 4x1 2x1 dan 3x2 itu harus lebih kecil dari 100 ya, harus lebih kecil dari 100 tadi. Kendala pertama. Nah, lebih kecil dari 100 itu di mana daerahnya? Jadi kalau kalau ini digambarkan sebagai garis 2x1 tambah 3x2 sama dengan 100, sama dengan itu yang ini. Pas di sini, pas di garis itu. Kalau lebih kecil dari 100 berarti ada di dalam segitiga ini. Ada di dalam segitiga ini ya. Ada di dalam segitiga sini. Itu kendala pertama. Sedangkan kendala kedua bahwa 4x1 ditambah 2x2 itu harus lebih kecil dari 120. Nah, di mana daerahnya? Oke, kalau sama dengan 120 itu ada di garis ini. Berarti lebih kecil dari 120 juga ada di dalam segitiga yang ini. Nah, irisan daerah dari dua segitiga itu adalah trapesium yang dihasil ini. Irisannya ini. Nah, irisan ini kombinasi X1, X2, misalnya 15 dengan 10. 15 X1-nya, 10 X2-nya. Itu memenuhi keduanya. Jadi semua kombinasi X1, X2 yang berada di dalam daerah abu-abu ini, itu disebut sebagai jawaban yang layak. Makanya di sini disebut sebagai istilah daerah jawaban layak. Semua layak. Nah, di antara yang layak itu, ya, yang memaksimumkan yang mana? Yang memaksimumkan. Ini fungsi tujuannya kan Z, 6x1 dan 4x2, ya kan? Nah, itu. Nah, pada titik ini, pada titik yang garis-garis ini, garis-garis ini. Jadi ini ada gambar garis-garis, garis-garis, garis-garis gitu ya. Itu adalah persamaan garis. Misalnya di sini garis-garis yang pertama itu 6x1 tambah 4x2 sama dengan 60. Oh, di sini itu kalau X1-nya sekitar di sini 10, di sini X2-nya 15, itu Z-nya 10, 15. Itu Z-nya berapa? Oh, cuma 60 misalnya gitu. Nah, ya. Ini. Nah, di sini semakin ke sini, semakin besar nih. Ini 60, ini 120. Nah, ini sampai di sini, oh ternyata paling besar ini. Paling besar, ya. Oh, belum besar ini. Ini belum besar ya. Ini baru 192. Gambar ini kurang detail. Jadi kalau ini dibesarkan, titik-titik garis-garis potong-potong ini belum menyentuh titik C. Belum menyentuh titik C. Kalau menyentuh titik C ini perpotongan kedua garis ini ya, yang nilainya sama dengan 20-20 nih. Kalau digambar benar ini 20-20. Jadi kalau dimasukkan 20-20, 20 kali 6, 120 ditambah 4 kali 20, 80, 200. Jadi yang gambar titik-titik ini, garis-garis ini belum menyentuh titik C. Pada saat menyentuh titik C, itu maksimum. Nah, maksimum. Jadi maksimumnya 200. 200 itu diperoleh kalau X1 20, X2-nya juga 20. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kalau pakai gambar begini caranya begitu. Cara yang paling gampang begini, kita lihat tadi. Constraint pertama ini ya. Constraint pertama ini mempunyai kemiringan, kalau kemiringannya kita ngelihatnya ke arah sana ya, ke arah sana ya. Ini berapa ini ya? Ini kan garis 2x1 tambah 3x2. Ini kita punya 2/3. Angkanya gampangnya begini aja. Ini X1 dibagi X2, ini 2/3 ya. Ini 2/3 kemiringannya. Kalau kalau aduh sorry. Kalau ini 2 bagian, ini 3 bagian, 2/3. Lihatnya angka ini aja nih angkanya. Ini 2, 3, 2/3. Sedangkan kemiringan di sini, itu 4/2. 4/2, 2. Ya, ini 2/3, ini 2. Jadi ini 2 kali ini. Ya. Nah, kemudian sekarang ini fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu 1,5 nih. 6 dibagi 4. Ya, 6 bagi 4 ini 1,5.
Maksudnya rasio dari X1 X2-nya ini 1,5. Ini hanya berlaku untuk yang yang X-nya cuma 2. Nah, lihat saja di sini. Kalau nilai fungsi rasio ini 2 itu di antara 2/3 ya. Di antara 2/3 dan ini apa nih? Sorry. Fungsi ini 1,5, sorry, 1,5. 6/4 ya. 6/4 ini 1,5. 1,5 di antara 2/3 dan 2. Nah, kalau seperti itu, maka di titik C inilah maksimumnya. Karena kita bicara maksimum, ya. Tetapi kalau misalnya bukan 1,5, ya, bukan 1,5, tetapi kurang atau sama dengan 2/3. Kalau sama dengan 2/3, semua titik-titik di sini memaksimumkan fungsi tujuan. Ya. Jadi kalau kurang dari 2/3, itu titik B. Titik B inilah maksimumnya, yang memaksimumkan. Tapi kalau pas sama dengan 2/3, itu semua titik di antara BC ini. Ya. Nah, pas sama dengan di sini, ini sama dengan berapa? Sama dengan 2. Ya. Pas sama dengan 2, itu BC juga bisa, pada titik C juga bisa, sorry. Nah, pas sama dengan 2, semua titik antara C dan D ini, semua titik antara C dan D ini memaksimumkan fungsi tujuan. Tapi kalau lebih dari 2 begini, itu titik D. Nah, jadi kalau antara 2/3 dan 2, di sini kan 1,5 nih, 1,5 kan antara 2 dan 2/3. 2/3 dan 2 ya. Jadi maksimumnya ada titik C. Ya. Itu cara paling tepat tanpa harus menghitung. Nah, gitu. Ini bisa diulang di videonya ya. Oke. Nah, itu kalau pakai apa namanya dengan menggunakan pendekatan grafik dan hanya berlaku untuk 2 variabel. Kalau 3 variabel nggak bisa pakai grafik ini ya. Jadi harus itu ya. Nah, sedangkan untuk lebih dari itu saya tidak ajarkan di sini. Lebih dari itu saya tidak akan ajarkan di sini ya. Karena pendekatan program linear yang namanya simplex ini penjelasannya panjang. Nah, tapi kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Lindo tadi, ya Lindo itu dengan cara seperti ini. Jadi misalkan kita punya permasalahan 3 variabel nih. Maksimumkan 90x1 tambah 70x2 tambah 84x3 gitu ya. Nah, kemudian constraint-nya, kendalanya ini nggak usah kasih nomor, sebetulnya bisa. 10x1 tambah 18x2 tambah 8x3 lebih kecil sama dengan 5.000. Kendala kedua seperti ini ya. Ini kan lebih kecil gitu. Kendala keempat nih ya. Kita dalam Lindo kita tidak perlu tuliskan bahwa X1 tidak negatif, X2 tidak negatif, X3 tidak negatif begitu. Cukup dituliskan kendalanya saja. Nah, jadi oke, saya akan coba apa namanya share screen kalau Lindo ya, Lindo. Share screen. Mudah-mudahan bisa dilihat di situ. Ini saya beralih ke komputer satunya, ya. Beralih ke komputer satunya ini. Ya. Jadi katakanlah permasalahannya seperti tadi ya. Jadi misalnya maksimum kan gitu ya. Kita ketik saja di sini max, gitu ya. Max, maksimumkan. Apa? 6x1. Nah, sorry ini nggak bisa sebesarkan, mudah-mudahan kelihatan di situ. Ditambah 4x2 gitu. Ini yang 2 aja ya. 2, 3 dan sebagainya nggak apa-apa. Sama aja. Kemudian ST. Ya. S titik, T titik. Ya. ST itu subject to. Subject to. Constraint. Ya.
Subjeknya apa? Kendalanya misalnya tadi 2x1 ditambah 3x2 ya, lebih kecil sama dengan 100 ya. Kemudian yang kedua, caranya begitu caranya ngetikannya. 4x1 ditambah 2x2 ya, lebih kecil sama dengan 120 ya. Udah gini aja. Kemudian kita klik solve ya, ini solve ya, solve atau Ctrl S saja. Nah, oke. Jadi hasilnya di mana? Bentar, nggak kelihatan nih. Windows Report. Nah, ya. Jadi Windows Report ini menunjukkan outputnya, output dari hasil dari running permasalahan tadi. Oke, jadi fungsi tujuan tadi memiliki nilai 200. Memiliki nilai 200. 200 itu tercapai pada X1 berapa? Oh, X1 20, X2-nya 20. Gitu ya. Nah, ini kalau mau singkatnya seperti itu. Saya tidak jelaskan bagaimana detailnya. Yang penting bagaimana menjawab permasalahan itu, di mana kita harus membaca hasilnya. Jadi nilai fungsi tujuannya 200 dicapai pada X1 sama dengan 20 dan X2 sama dengan 20. Itu ya, mudah-mudahan jelas. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita balik dulu ke apa namanya yang materinya. Kali, sorry, kita lanjutkan ya. Nah, jadi nanti kalau pakai Lindo tulis saja seperti ini. Subjektunya ditulis S titik T titik gitu ya. Tulis seperti apa adanya. Ini nggak usah dikasih nomor ini, nggak apa-apa. Langsung aja ketik seperti tadi, solve gitu. Gampang loh. Nah, mudah-mudahan tidak apa namanya membuat bingung gitu. Makanya kalau tidak pakai yang beginian, bagaimana nyarinya kan gitu. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Oke, ini nanti bisa dicoba sendiri kalau sudah install Lindo ya. Lindo, Linear Dynamic Optimization kalau nggak salah judulnya, singkatannya ya. Nah, ini X1, X2, X3-nya didapat ini. Dan nilai fungsi tujuannya ini 37.000. Jadi permasalahan ini diperoleh nilai fungsi tujuannya, nilai maksimumnya 37.000 ya. X1, X2, X3-nya 240, 100, 100 ya. Oke. Ini kalau kita lihat, kalau kita masukkan X1, X2, X3-nya itu ya, pasti memenuhi ini. Kalau dimasukkan kurang dari atau sama dengan 5.000. Yang kedua, pasti memenuhi ini. Yang ketiga, misalnya kalau jumlah nih, itu kan jumlahnya tidak boleh lebih dari 600. Nah, ini hanya 440 ya. 440 itu kurang dari 600. Tuh. Oke ya. Oke, kadang-kadang kalau mau nyari itu permasalahan primal dual. Jadi kalau primalnya itu maksimumkan, dualnya minimumkan kan gitu. Kalau primalnya minimumkan, dualnya maksimumkan ya. Nah, ini apa namanya hint, petunjuk singkat bagaimana merubah permasalahan primal menjadi dual ya. Jadi kita tahu permasalahan primal itu kalau misalnya ini maksimumkan, kendalanya memiliki bentuk umum seperti ini ya. Ini boleh lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, bisa sama dengan ya. Ini ada I-nya dari 1 sampai M, J-nya dari 1 sampai N ya. Nah, ini variabelnya ada sebanyak N. Jadi variabelnya secara umum ada N. Jadi J-nya dari 1 sampai N berarti C1X1 sampai CNXN ya. Nah, oke. Jumlahnya ini adalah banyaknya constraint, banyaknya kendala ada sebanyak M. Banyak sebanyak M. Oke.
Nah, dualnya memiliki bentuk begini. Jadi kalau ini max-nya, ini merupakan min-nya, ya. Nah, min-nya, kebalikannya. Nah, diperhatikan di sini AIJ XJ BI ya. Di sini AIJ YI CJ. Nah, oke. Apa XJ YI-nya? Ini aturannya, ya. Jika bentuk primalnya maksimisasi, maka bentuk dualnya minimisasi. Kedua, koefisien-koefisien fungsi tujuan bentuk dual menjadi koefisien pada sisi sebelah kanan kendala bentuk primal. Ya. Dan koefisien pada sisi sebelah kanan kendala bentuk dual menjadi koefisien-koefisien fungsi tujuan primal. Ya. Yang ketiga, koefisien-koefisien dalam bentuk primal adalah sama dengan koefisien-koefisien dalam baris bentuk dual. Ini kalau di sini kolom jadi baris, baris menjadi kolom. Jadi tukar, switch. Ya. Kayak kalau dalam istilah matriks itu kayak di transpose, Jumlah variabel dalam bentuk dual ya sama dengan jumlah kendala bentuk primal. Sedangkan jumlah kendala bentuk dual sama dengan jumlah variabel dalam bentuk primal. Jadi makanya kalau analog dengan matriks yang ditranspos ya. Tanda fungsi kendala bentuk dual diatur sebagai berikut. Jika variabel KI dari bentuk primal tidak mempunyai tanda kendala, tidak mempunyai kendala itu unconstrained ya, maka kendala bentuk dual yang KI adalah sama dengan. Ya. Jika bentuk primal adalah maksimisasi minimisasi, maka tanda kendala bentuk dualnya akan sama atau berlawanan. Jadi kalau maksimisasi itu sama, ini minimisasi berlawanan gitu ya, dengan tanda variabel bentuk primal. Oke. Nah, yang keenam, jika tanda fungsi kendala KI dari bentuk primal adalah persamaan, maka tanda variabel yang KI bentuk dual adalah tidak berkendala atau unconstrained. Yang ketujuh, jika bentuk primal adalah maksimisasi minimisasi, maka kecuali dinyatakan pada poin 6, tanda untuk variabel-variabel bentuk dual akan berlainan atau sama dengan tanda kendala bentuk primal. Ya. Ini contohnya. Contohnya nih. Ini primal, ini dual. Maksimumkan 6x1 dikurang 4x2 tambah 8x3 gitu ya. Ini kendalanya nih, kendalanya. Kendalanya ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Perhatikan ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini kalau ini constraint, ini restriksi. Restriction. Ini X3-nya tidak ada restriksi. Artinya dia boleh negatif. Boleh negatif. Kalau ini ya, ini X2-nya nggak boleh positif nih. Ini nggak boleh positif. Kita bicara secara umum ya. Nah, X1-nya nggak boleh negatif. Ini X3 boleh positif, boleh negatif, boleh nol ya. Nah, sekarang lihat. Ini dari maksimum menjadi minimum. Ini dualnya nih. Dari mana angka-angka nih? Kalau di sini X1, X2, X3 kita menggunakan Y. Y-nya berapa? Sebanyak constraint-nya. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 ya. Ya. Ada 5 Y. Terus koefisiennya di sini berapa? Pakai angka ini. 10, 8, min 20, 20, 15. Persis ya. Nah, terus kendala dualnya dari sini nih. 2x1, 2y1, 4y2, min 6y1, 3, tambah 3y4, tambah y5. Ya. Sebelah kanannya itu fungsi tujuan. 6. Lebih besar sama dengan 6. Ya. Yang kedua, dari sini. 6 min 10, 2, 2, 5. 6 terus ini balikan. Ya. Kalau ini kebalikan nih. Karena apa? Karena X2-nya negatif ya. Min 2Y2, Y3, ini ada apa namanya? 3Y, Y5 ya. Ini mungkin ada ini salah ini. Ini min nih. Yang min di sini. 6 min 10 2 ini salah ketik ya. 6 min 10 2 2 5. Yang terakhir min 5 3 min 1 min 1 7. Min 1 min 4 7. Di sini sama dengan, kok sama dengan? Karena X3
Karena X3 unconstrained. Dia boleh negatif, boleh positif, boleh nol. Kenapa di sini lebih besar? Besar ya. Kenapa di sini lebih kecil? Di sini lebih kecil. Ya, itu. Sedangkan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5-nya seperti ini. Ya. Kenapa di sini unconstrained? Karena di sini sama dengan. Jadi Y1-nya jadi negatif lebih kecil sama dengan 0, Y2-nya jadi kebalikannya positif, Y3-nya ini lebih besar jadi lebih kecil, Y4-nya unconstrained, Y5-nya jadi lebih besar. Ini urutannya kalau mau dilihat. Oke, gimana Pak Edi? Ada yang mau bertanya? Izin Prof Ya, nanya sedikit. ya, ya, ya. Yang pertama mungkin slide di belakang tuh Prof. Ketika tadi kan yang menggunakan cuman dua variabel Prof. Tadi Prof menggambarkan kalau saya melihat tuh pada upaya maksimalisasi. Sehingga kalau grafiknya itu kalau saya melihatnya pada kuadran pertama. Nah, bagaimana kalau mungkin nggak Prof ketika suatu variabelnya itu cuma 2, tetapi itu grafiknya bukan berada pada kuadran pertama. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang slide yang ini, Prof, menarik karena di sini kan pada yang dualnya minimum itu yang 2Y1, 4Y1, minus 6Y1, constraint-nya itu lebih besar sama dengan 6. Kemudian yang paling bawah itu sama dengan 8. Nah, sekarang pertanyaannya Prof, bagaimana kita bisa memastikan ketika kita membuat kendalanya itu lebih besar sama dengan 6 atau sama dengan 8? Karena patokannya kan dari yang pertama Prof, yang 6X1, ya 6X1, 4X2, 8X3 itu Prof. Ya, ya. Dari sini. Jadi tanda ini itu dari sini. Oh, dari situ Prof ya. Ya, tanda ini dari sini. Ini lebih kecil sama dengan ya. Ini sebetulnya terjemahan dari aturan yang barusan kita baca pada slide sebelumnya. Cuman ini ada salah ketik ya. Ini 10 ini misalnya min 10, ini plus. Ya, ini salah ketik. Oke. Gitu Pak Edi. Siap, Prof. Nah, oke. Nanti kalau ada di tengah jalan dan bertanya, resign aja ya. Oke. Nah, ini sebetulnya tayangan berikutnya itu menunjukkan arahnya kemana nih. Ini dari sini ya. Nah, ini tadi yang ini karena copy paste yang plus ini salah nih. Ini min 10 plus 2. Sorry ya. Nah, ini. Tapi arahnya ke situ. Ini yang berikutnya ini. Ya, yang berikutnya ini hubungannya ke sini. Ini hubungannya ke sini ya. Ini tanda ini tadi yang Pak ditanya. Kenapa di sini sama dengan? Karena di sini yang ketiga itu unrestricted. Jadi di sini sama dengan. Ya. Yang di sini sama dengan, yang di sini unrestricted. Itu Pak Edi. Nah, itu. Oke, jadi ini tayangan-tayangan ini menunjukkan tanda-tanda ini. Tadi karena belum sampai aja ya. Nah, ini karena X3 unrestricted di sini sama dengan. Atau sebaliknya ya. Oke. Nah, ini kan. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau si Lindo tadi itu tidak bisa membuatkan sekaligus permasalahan dualnya. Nah, saya stop share, saya kembali ke komputer satunya. Dengan QM ya, QM. Oke. Bentar dulu Pak ya. Saya share screen. Kelihatan ya? Ini QM. Ini QM. Oh, kebetulan saya karena saya punya 2 layar nih, kelihatan besar sekali ini. Oke, kita QM ini saya teladan kuliah misalnya. Teladan kuliah gitu ya. Kuliah. Nah, di sini
QM caranya seperti itu. Oke, saya klik cancel dulu ya. Sorry, ini file new gitu ya. File new, mestinya ini saya close dulu nih. Saya close karena tadi nanti itu yang kedua ya. Oke, stop share, nggak kelihatan. Ya. Ini adalah kalau kita membuka pertama kali QM. Ya, kalau QM sudah install, nah nanti bisa dijalankan nih. File new ya, new. Oke, kita sebelum ke sana kita buka dulu modulnya apa. Modulnya banyak ini, ya. Kita bicara pemrograman linear programming, ya. Oke. Kemudian file new, boleh klik ini, ya gitu ya. Namanya tadi misalnya teladan kuliah 16 Juli, terserah ini namanya aja. Oke. Kemudian kita menggunakan constraint berapa, variabelnya berapa. Ini defaultnya 22. Dan objective function-nya, fungsi tujuannya maksimumkan. Kita gunakan ini ya, ini kebetulan sama 22 ya. Kemudian kalau mau di customize, ini diberi namanya lain, bukan ini, silakan. Nama kolomnya apa dan sebagainya, nama barisnya apa gitu ya. Ini kalau customize. Nah, oke, kita klik OK saja, bunyinya begini sekarang. Ya, ini ada X1, X2. Ya, ini Bapak Ibu ketikkan fungsi tujuannya. Tadi fungsi tujuannya adalah maksimumkan 6X1, gini ya, 6. Klik aja 6. Kemudian pencet tombol tab itu, klik langsung pindah. Dia pindah ke sel berikutnya 4. Itu ya, 6, 4. Nah gitu. Kemudian pindah ke tab lagi menjadi sini. Constraint pertama, kendala pertama. Kendala pertama adalah 2X1 ditambah 3X2. 2X1 begini ya, 2X1 ditambah 3X2 gitu ya. Ini default bintang saya itu di sini lebih kecil sama dengan. Sudah benar nih ya. Kalau salah ini diklik aja, klik nanti diganti. Diganti yang mana? Yang mana kendalanya gitu ya. Nah, lebih kecil sama dengan. Kemudian nilainya berapa lebih kecil sama dengan itu? Lebih kecil sama dengan 100. Nah, gitu ya. Jadi begitu kita klik tab lagi begini, di sini sudah, ini kendala pertamanya sudah tertulis di sini. Kemudian yang kedua misalnya 4X1 tambah 2X2. 4X1 tambah 2X2. Misalnya gitu ya. Lebih kecil sama dengan berapa? Lebih kecil sama dengan 120 misalnya. 120 ya. Kalau kita klik tab, sorry, ini sorry. Tadi ada yang 30. Nah, kok oh ini salah. 4 maksudnya, 4X2. Nah, udah ya. Udah selesai nih. Nah, kalau pakai QM tinggal klik aja di solve ini. Sorry, ini ada oke. Nah, kita klik solve ya. Nah, langsung muncul jendela seperti ini. Kalau kita mau lihat datanya tadi, edit data ya. Tapi kalau mau lihat hasilnya, ya, hasilnya di jendela-jendela window ini ada beberapa Windows ya. Misalnya ini grafnya, ini hasilnya, resultnya ya. Nah, ini bisa langsung cara membacanya bahwa oke, fungsi tujuannya nilainya 200 nih, maksimumnya 200 ya. Kemudian X1-nya itu ternyata 20, X2-nya juga 20. Jadi yang maksimumkan 20 ya. Nah, bisa diklik di sini sebagai apa namanya jendela ini dengan cara membesarkan begini, bisa. Nah, gini ya. Ini kalau kita mau lihat jendela yang lain ya. Kalau misalnya mau lihat Dremel dualnya ini ya. Nah, ini sorry. Ini solusinya ya, X1-nya 20, X2-nya 20.
Oke, dualnya ini sini. Kalau melihat koefisien dual yang barusan kita belajar ini. Ya. Nah, ini ya. Ini permasalahan primalnya. Permasalahan primalnya ya. Ini permasalahan dualnya. Oke. Permasalahan dualnya ini. Jadi kan kalau tadi saya bilang kalau ini kayak matriks ditranspos saja. Jadi 23 sih 23 ya. 42 42. Tandanya dibalik. Yang tadinya apa namanya lebih kecil jadi lebih besar. Yang tadinya ini sebagai fungsi tujuan jadi kendala kan? Jadi kendala di sini jadi 6 dan 4. Tadi kan maksimum kan 6x1, 4x2 kan gitu. Dengan kendala ini ya. Nah, sekarang minimum kan 100Y1, 120Y2. Jadi gitu, minimum kan 100Y1, 120Y2. Kendalanya apa? 2x1, 2Y1 ya, 2Y1 4Y2 lebih besar sama dengan 6. Nah, gitu. Hanya di sini tertulisnya X1 sini ya. Kalau tadi kita tulis di sini X1 bisa jadi di sini Y2 gitu ya. Enggak apa-apa lah, yang penting paham yang dengan yang tadi. Ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau Lindo saya nggak hafal. Jadi mendingan pakai QM ya, QM for Windows itu Ya, lebih praktis. Mungkin Pak Edi sudah biasa ya kan pakai QM ya. kadang-kadang jarang Kadang-kadang juga, Prof. Hah? Kadang-kadang Ya, kalau ngajar statistik, Prof. ya, ya gitu. Jadi ini permasalahannya. Nah, oke, misalkan kalau kita lihat contoh yang kedua tadi ya, oke ini nggak usah kita simpan, no, gampang ya. Permasalahan diet nih, misalnya diet ya. Jadi permasalahan diet itu kita tulis begini nih, ya. Nah, minimum kan kalau X1 tadi kan namanya sayur-sayur apa kacang panjang apalagi itu ya. Eh, Kacang panjang, wortel X2, X3 brokoli, X4 kubis, X5 beet, X6 kentang ya. Ini kita ganti nama aja. Ini kendala pertama yang berkaitan dengan zat besi. Ini zat besinya harus lebih besar sama dengan 6 miligram. Kemudian kendala kedua yang berkaitan dengan fosfor. Ketiga vitamin A, keempat vitamin C, kelima niacin. Ya. Nah, keenam ini kenapa di sini 1? Kan kubis tidak boleh lebih dari 2 kali. Yang di sini minimum, di sini maksimum. Ya, hati-hati ya. Di sini ini kubisnya tidak boleh lebih dari 2 kali, jadi lebih besar sama dengan 2. Sedangkan yang lain sayuran yang lain, jadi tergantung nih 1x1 atau ini yang lain 0 karena hanya x1 saja. X1 tidak boleh lebih dari 4, X3, X2 tidak boleh lebih dari 4 dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir bahwa jumlah sayuran itu jadi X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah X6 itu harus sama dengan 14. Nah, jadi itu apa namanya? Jadi permasalahannya menjadi kalau ditulis di QM itu quantitative management ya. Jadi seperti ini. Terus bagaimana jawabnya? Nah, klik aja sini solve ya. Atau kalau di sini ya bisa nanti pakai jangka apa namanya tahapan yang panjang. Yang mana nih? Misalnya yang solve gitu kan panjang nih ya. Oke, tools misalnya gitu. Udah gini aja. Langsung klik solve. Nah, selesai kan? Oh, nih. Nilai maksimumnya, nilai minimumnya. Kan minimum biaya kan? Nah, minimum biaya. Nilai minimumnya itu 6.290. Ini koma-koma nih. 6.290,742. Nah, ini sayuran-sayurannya nih. Sayuran-sayurannya. Kok ini pecahan? Ya nggak apa-apa. Ini yang penting kalau kita jumlah ini 14 nih. 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10. 13, 14 ya. 14 jumlahnya. Satunya. Semua X, ini. Semua X kecuali X4. X4-nya kan 2 nih. Itu lebih kecil sama dengan 4.
Ya, ternyata 5 ini malah nggak dipakai. Ya, 5 itu bitnya 0. Nah, jangan-jangan karena apa namanya jarang pakai bit gitu. Atau bitnya bisa diganti dengan yang lain gitu. Tapi total biayanya eh, dengan membeli 4X1 dan seterusnya ini total total biayanya 6.290,742. Karena kok pecahan ya, ini karena pecahan. Ya, tuh. Nah, kalau mau lihat dualnya di sini nih. Ya, klik dualnya keluar. Dualnya keluar nih. Ini ya. Ini permasalahan primalnya, ini permasalahan dualnya. Oke. Kalau kita lihat ya, ini nah ya, tandanya ini. Bisa dilihat nanti, ya, bisa dilihat apakah sama dengan teorinya itu apa enggak. Nah, jadi ini. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah fungsi tujuan dari primal menjadi batas kanan atau batas kanan dari kendala, sisi sebelah kanan dari kendala ini apa namanya dual, itu ya. Nah, sedangkan yang tadi kendala tadi ini menjadi fungsi tujuan. Kalau tadi minimum, ini maksimumkan. Maksimumkan. Nah, ada yang nggak kelihatan sebelah kirinya. Ini maksimumkan ya. 6Y1, 325Y2, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ada min 2, min 4. Ya. Ini. Ya. Karena tanda tadi kan lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan menjadi main di sini tandanya. Oke. Di sini jadi main. Oke, kendala-kendalanya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil jalan. Pak Edi? Tanya Pak Edi. Oh, ini sebentar. Ya, ya Pak. Nah, nampaknya bakalan nanti malam agak gelap, Prof. Bintang nggak muncul karena kepala lagi berbintang-bintang semua nih, Prof. Oh, gitu. Iya. Bintang berapa? Kalau bintang 7, puyer bintang 7 itu saya kepala. Gak apa-apa. Karena apa namanya ya situasi seperti ini ya. Ya. Kita memahami. Ya, yang penting kan sekali lagi bahwa namanya matrikulasi ini untuk merefresh. Iya. Nah, kan kalau saya emang nggak ada ujian, tapi kan membekali bagi Bapak Ibu atau merefresh dulu pernah dapat, sudah lupa, udah saking lamanya belajar ini lupa kan, atau yang lama banget, Prof. Hah? Lama banget dapatnya. Lama banget, Dulu, dalam ya. sekali kan. Iya. Ya, saya juga makainya QM dan Lindo itu hanya ngajar DIM aja ini. Ngajar DIM aja gitu ya. Dan saya bikin buku yang saya kasih tadi itu apa tadi judulnya? Oh ini ya, metode kuantitatif itu sejak angkatan MM pertama itu. MM pertama bayangin aja angkatan pertama, Magister Manajemen S2, manajemen pertama kali saya bikin ini. Dan dulu ada mata kuliah metode kuantitatif. Dulu. Nah, entah kenapa saya nggak tahu. Ya, jadi nggak ada di situ. Izin bertanya, Prof. Siap. Silakan. Ya, Prof. Ini kalau QM dengan POM for Windows itu bedanya berapa? Saya agak lupa ini. Pernah pakai POM juga, tapi lupa dulu kayaknya menghitung ini juga apa untuk pemrograman linear atau apa, lupa saya. Karena programnya sudah tidak ada lagi saya POM for Windows. POM atau apa itu? Oke, terima kasih, Prof. Ya kalau lihat gambarnya itu, kalau di sini lihat ikonnya itu POM QM itu kalau nggak salah, PQM atau UM. Saya kira saya mah belum pernah memakai apa namanya tadi yang disebutkan POM, malah belum pernah tahu gitu. Sebetulnya udah cukup
QM aja. QM itu kan quantitative management. Jadi quantitative management nanti semuanya hampir mirip seperti apa yang ada di buku yang saya sampaikan itu. Walaupun nggak semuanya ada ya, tapi kebanyakan besar permasalahan manajemen kuantitatif atau manajemen sains itu ada di situ semua. Nanti kita apa namanya? Kan kita baru pertemuan kedua nih. Saya minggu lalu apa namanya, entah lupa atau nggak baca pesan dari si Edi itu ya. Jadi sudah bikin apanya link Zoom. Terus ada yang bukannya nggak kuliah nih Pak. Wih, karena apa namanya? Karena akreditasi. Akreditasinya kan udah selesai. Akreditasinya kan udah selesai, itu udah nggak ada akreditasi. Tapi kalau mau nggak kuliah nggak apa-apa, saya juga senang, ya kan gitu kan. Maaf ya, Prof. Nggak apa-apa, ya biasa. Mahasiswa itu kalau libur kan suka. tapi saya yakin nggak semua begitu ya. Tapi maksudnya kalau memang mau kuliah ya saya kasih kuliah. Tapi kalau ngomong libur, oke libur. Jadi saya bisa istirahat senyap kan gitu kan. Nggak apa-apa. Matur nuwun, terima kasih Prof. Tadi sudah jelas ini. Programnya itu saya cuma bingung aja tadi bedanya apa. Ya, terima kasih, Prof. Yang penting begini, yang penting kalau saya hanya bercerita manajemen sains, quantitative management itu tidak menunjukkan teladan begitu, bingung juga. Tidak ada sesuatu yang berkesan, walaupun nanti udah dicoba atau belum, berhasil atau belum, mau Lindo mau QM, ya itu setidaknya ada berkesan. Oh, saya belajar manajemen sains itu ada alatnya itu, gitu kan? Ada alatnya. Nah, mudah-mudahan sudah ngedownload semua ya, materi kuliahnya. Sudah di-download. Hah? Sudah ya? Sudah Pak, tapi belum dibaca. Oh enggak. Belum sempat. Ya nggak apa-apa kan. Prof, izin nanya lagi Prof. Ya gimana Pak Edi? Tadi kan Prof kesannya kan memasukkan angka-angkanya itu langsung dari aplikasi, dari misalnya tadi Lindo maupun dari QM tadi. Bisa nggak kalau data itu kita memang sudah buatnya di Excel, habis itu kita import? Nggak bisa. Nggak bisa, harus langsung dari aplikasinya. Di situ. Ya. Dan mohon maaf ya, walaupun Lindo tadi itu jumlah atau kapasitas kalkulasinya terbatas ya. Itu hanya untuk akademik. Jadi kalau misalnya yang beneran di lapangan, yang di lapangan itu variabelnya bisa misalnya di pabrik itu bisa ribuan ya. Sedangkan Lindo yang kita gunakan ini mungkin yang nggak sanggup. Jadi harus Lindo untuk industri gitu ya. Untuk industri kan harganya juga lebih mahal kan daripada untuk akademik kan begitu. Oke Bu Seni Pratana Widyastuti, silakan. Ya, terima kasih Prof. Ya. Kalau Lindo tadi dual primalnya itu gimana ya Prof? Bisa dia kalau Lindo? Ada. Ada juga. Oh. Bisa. Tadi nggak saya tunjukin aja. Ya, Cuman, maksudnya sorry. Saya belum pernah nyoba. Tapi lebih bagus mendingan gini aja deh. Mendingan pakai QM aja. Tampaknya lebih mudah melihat QM masukkan QM ya. Ya, Prof. Masuk ke QM. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah karena di sel-sel. Ada, ya, terus ada tampilannya ya. Ya, ada tampilannya. Ada kesamaannya di samping. Betul, kita bisa ngedit ulang. Iya. Ngedit ulangnya lebih gampang. Ya. Jadi gitu. Saya sarankan pakai QM aja lah. Kalau misalnya, sebetulnya ada Lindo, ada Linggo. Saya nggak tahu Linggo itu untuk apa, karena juga belum pernah pakai. Ya. Baik. Untuk masalah yang lebih general. Jadi bagusnya memang kalau saran saya untuk permasalahan seperti itu pakai QM aja. Iya. Nanti di antrian juga ada QM, di rantai Markov juga ada di QM ya. Walaupun
QM itu sebetulnya kan lebih hanya mempermudah pengerjaan, walaupun di Excel juga untuk beberapa hal bisa, tapi nggak semuanya begitu. Baik, Prof. Baik. Oke, ini materi apa namanya pemrograman linier ya. Nah kalau sekarang saya nggak tahu apa saya sudah ngebuka buku saya apa belum. Ya. Jadi metode kuantitatif tadi, aduh, metode kuantitatif. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan perihal pemrograman linier dulu. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya share buku tadi ya, buku saya tadi ini. Nah, oke. Itu yang pertama ya. Sebetulnya saya juga udah nulis cuman bahasanya bahasa basic yang karena udah lama sekali ya, mungkin basic sekarang udah kadaluarsa ya. Saya belum berubah lagi menjadi hal yang lain. Nah, ini yang menarik karena ini masih ada waktu, kita sampai sekitar jam 6 nanti ya. Kalau tadi pemrograman linier ya, pemrograman linier. Ini sebetulnya termasuk pemrograman dinamis. Kalau pemrograman linier itu sekali diformulasikan permasalahannya menjadi fungsi tujuan dan seterusnya, ada constraint-nya, ada restriksinya, kita bisa menggunakan Lindo atau QM atau yang lain ya, atau yang lain. Ini salah satu permasalahan bukan pemrograman linier. Jadi ini yang namanya pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis. Nah, kalau pemrograman dinamis itu satu permasalahan itu satu cara penyelesaian. Ya, satu cara penyelesaian. Ini katakanlah begini, katakanlah ya. Saya sampaikan begini. Ini ilustrasi sederhana saja. Andekan ini ada daftar nih, daftar ini katakanlah lembaga keuangan. Ada 1, 2, 3 lembaga keuangan. Ya. Ini yang biru itu banyaknya satuan yang diinvestasikan. Nah, maksudnya ini bisa misalnya puluhan juta, tapi satuan di sini, satuan return, satuan perolehan ini bisa saja berbeda dengan satuan apa yang kita investasikan. Misalnya, ya, ini misalnya puluhan juta, ini misalnya ratusan ribu. Ya. Ini adalah fungsi, jadi fungsinya, syarat fungsinya ini dia tidak turun. Tidak turun artinya semakin besar apa yang X kita berikan, semakin besar investasi, nggak mungkin return-nya semakin turun begitu. Ya. Sama boleh. Tidak turun itu sama boleh, ya. Jadi gini, misalnya kita punya 7 unit yang mau kita investasikan. Kalau ke lembaga keuangan 1 kita hanya memperoleh 98. Lembaga keuangan 2 lebih kecil lagi 74, yang ketiga lebih kecil lagi 52. Ya. Sekarang bagaimana kita mengalokasikan kalau misalnya 8 itu apakah ke G1 saja, ke lembaga keuangan 1 saja, atau kombinasi 1 dengan yang lain. Ingat ya, 8 itu kan bisa 4-4. Ya. Kalau ke lembaga keuangan 1 hanya 100 nih. Tapi kalau 4 di 1, 4 di 2, ini 140, 80 dengan 60. Ya. Tapi kalau misalnya 521, ini 90 tambah 15 tambah 4. Kan begitu. Nah, ilustrasi yang sederhana ini, misalnya, terus dari 8 itu kemana harus kita alokasikan? Dan banyaknya berapa? Sehingga return-nya, perolehan kita maksimum. Nah, permasalahan seperti ini, itu permasalahan apa yang disebut dengan pemodelan dinamis. Model dinamis ya. Saya tidak uraikan di sini secara detail karena alatnya yang saya buat itu dalam bahasa basic yang saya juga program basicnya udah nggak jalan lagi, tapi
setidaknya ada wacana di situ ya, ada wacana bahwa permasalahan seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan pemrograman linier. Ini pemrograman dinamis. Nah, saya tidak bahas detail di sini. Saya hanya cerita saja. Ini apa yang disebut dengan investment problem, masalah investasi. Ya. Nah, sebetulnya kalau program itu jalan, ini mau X-nya ini berapa saja, unit investasinya ini berapa saja, jadi yang barisnya ini berapa saja bisa jalan. Saya sudah pernah jalan ya. Nah, ini adalah caranya secara detail, seperti ini ya. Secara detail seperti ini. Agak rumit memang. Ya, makanya harus dengan suatu alat yang namanya komputer ya. Kalau nggak pakai komputer pasti jawabannya lama. Nah, ini dulu yang programnya sudah saya buat nih. Ya, program saya buat. Nah, ini datanya ya, datanya seperti ini. Misalnya ini 4, ini seperti ini ya. Nah, itu sudah saya buat. Nah, jadi setidaknya tahu bahwa permasalahan itu adalah permasalahan pemrograman integer. Ya, permodelan integer yang kedua adalah model integer yang kedua. Contohnya adalah Stagecoach problem. Stagecoach itu andong, karena di abad-abad yang dulu itu alat angkut itu belum ada mobil, bis belum ada kan. Jadi kalau alat angkut darat itu dengan stagecoach, dengan andong, ya, dengan andong. Ini ada kaitannya dengan model jaringan, ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya wilayah paling timur. Nah, kalau di Indonesia saya bilang ngaco di situ. Dan ini bisa aja pakai laut bisa. Ini daerah. Jadi satu teritori gitu ya. Jadi kalau misalnya dari timur ke barat ini, dari kota 1 ke kota 10 ini, itu bisa melewati kota-kota ini. Ini jaringannya ya, jaringan seperti ini yang bisa dilewati. Nah, karena harus misalnya di sini harus berhenti dulu gitu, ngisi bahan bakar atau apa gitu ya. Nah, jaringannya seperti ini. Andaikan angka-angka ini adalah angka-angka misalnya biaya atau jarak ya, Bagaimana kita harus menempuh jalur mana yang harus ditempuh dari kota 1 menuju kota 10 itu ya, supaya biayanya minimum atau supaya jaraknya minimum. Jadi misalnya gini, kalau ini kedua dulu, ini 4 nih. Kalau lewat sini tambah 9, 13, tambah sini 9, 22, tambah sini 8, 30, berarti dari sini ke sini 30. Permasalahannya apakah 30 itu minimum? Nah, gitu ya. Ini baru gambar yang dikit nih. Mosok ya kita mau mensenaraikan, membuat semua kemungkinan ini, ya, ditulis dulu, baru oh ya ini minimumnya kan begitu. Nah kalau seperti itu, bagaimana kalau misalnya ini udah di sini sudah banyak kota, di sini banyak kota, ya kan? Apalagi tahapannya tambah panjang lagi, akan lama, terlalu banyak yang harus dibuat. Nah jadi permasalahan seperti ini juga permasalahan pemodelan dinamis. Dan cara mengerjakan ini tidak sama dengan cara mengerjakan masalah investasi. Ya, programnya juga beda. Tidak bisa dikerjakan dengan pemrograman linier. Gitu ya. Nah, jadi ada caranya. Yang ketiga, saya tunjukkan aja yang ketiga. Nanti kalau Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Kalaupun masih ada basic-nya masih bisa jalan itu. Syukur kalau mau merubah ke program yang lain. Nah, yang ketiga, pendaftaran produksi. Ya, ini contoh dari pemodelan dinamis juga. Jadwal produksi. Andaikan kita punya data seperti ini. Jadi ada asumsinya. N, ini banyaknya periode. Misalnya satu periode itu 1 minggu, atau satu periode itu 1 bulan, atau yang lain. Pokoknya banyak periode. Ini ada 6 periode ya. Kemudian IO, ini inventory awal. Inventory pada periode ke-1. Pada periode ke-1 tentunya di sini kita asumsikan nggak ada barang yang disimpan. 0. Ya kan? Dan inventory pada akhir ke-6, kalau ini sampai 6 saja, ya itu juga harus nggak ada yang disimpan. Nggak ada yang disimpan. Ya. Satu, itu asumsinya. Kalau ini 6 misalnya.
Nah, secara umum N-nya bisa berapa saja, nggak harus 6. Gitu ya. Asumsi berikutnya, si perusahaan ini atau ya perusahaan itu bisa membuat barang berapa saja. Dengan fungsi ini, ya, biaya produksinya menggunakan fungsi ini. Kalau 0 permintaannya, yang diproduksi 0, biayanya ya 0. Tapi kalau yang diproduksi J tidak 0 ya, itu 20 ini biaya tetap plus biaya variabelnya 5J. Tergantung J-nya berapa yang diproduksi. Gitu ya. Nah, oke. Andaikan barang yang diproduksi itu, bisa dihantar semua pada periode itu, maka biaya inventorinya 0. Tentu saja nggak ada yang disimpan. Semua diserahkan. Ya. Tapi kalau yang diserahkan itu hanya permintaan atau barang yang diproduksi itu melebihi barang yang diminta pada periode itu, pasti ada yang disimpan. Nah, misalkan andaikan biaya inventorinya gampangannya J gitu. Ini bisa diganti kan, kalau program bisa diganti. Oke? Nah, seperti ini misalnya. BIJ mending J, ini tuh gampangnya. Ini sebetulnya tidak harus begitu. Ya. Andaikan seperti ini. Permasalahannya, kalau ada permintaan seperti ini nih, ini katakanlah 6 minggu. Permintaan minggu pertama sampai ke 6 seperti ini. Katakanlah ini lemari, katakanlah gitu ya. Permintaan lemari ini. Total permintaan kita harus tahu, 8, ini 12, 18, 20, 34 nih. Ada 34 permintaan lemari selama 6 minggu ke depan, misalnya gitu. Selama 6 minggu ke depan. Asumsinya itu ya, asumsinya bahwa perusahaan itu bisa memproduksi berapa saja. Misalnya di periode 1 itu, dia bisa langsung 34 diproduksi. Nah, permasalahannya, kapan dia harus menjadwal produksi ini? Apakah setiap minggu ini perusahaan itu hanya, kalau minggu pertama hanya bikin 8, minggu kedua hanya bikin 4, minggu ketiga hanya bikin 6, dan sebagainya. Berarti yang diperhatikan hanya biaya produksi. Biaya total ya, biaya total sama biaya produksi plus biaya inventory. Atau misalnya, oke, minggu pertama ini bikin 12 nih, bikin 12. Jadi yang diserahkan di sini 8. Minggu kedua, oke, nggak usah bikin. Nggak usah bikin, karena sudah ada 4 nih cukup, gitu kan. Nanti baru minggu ketiga ini baru bikin lagi, gitu. Nah, jadi bagaimana menjadwalkan produksi itu agar total biayanya minimum? Nah, itu pemrograman dinamis juga, ya, pemrograman dinamis nih. Nah, itu yang disebut dengan production scheduling. Jadi menjadwal produksi supaya biayanya minimum, ya. Nggak ada, ini bukan permasalahan pemrograman linear, bukan. Nah, seperti itu. Ini saya ilustrasikan sedikit saja cara pemecahannya dan sebagainya, ya. Kalau pusing ya nggak usah dilihat, dibaca aja kan, nggak usah dipikirin gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau nggak salah ini ada teladan yang pemodelan dinamis itu adalah ini programnya juga ada ya. Programnya penggantian alat nih. Jadi kita misalnya menyewakan alat berat ya. Menyewakan alat berat untuk stombol atau apa dan sebagainya, atau eskavator dan sebagainya lah misalnya. Nah, atau truk gitu ya. Ini dalam teladan saya ini truk nih. Truknya udah berumur 2 tahun nih. Ini makanya ini aja udah saya ganti ini, awalnya MM itu tahun berapa? Ini mungkin tahun sebelum tahun 2000 mungkin MM itu. Nah, ini sudah saya ganti padahal ini. Jadi misalnya gitu. Jadi kita punya barang itu umurnya berapa tahun pada tahun itu ya. Kemudian kita bisa mengestimasi. Ini ilmunya harus ada ini. Ada ilmu mengestimasi ini dan ilmu gini. Jadi kalau barang itu dipakai misalnya ini kan umur 2 tahun nih. Itu bisa memasukkan ini pemasukannya bisa 10 satuan per waktu. Misalnya dalam setahun bisa menghasilkan 10 satuan. Apa 10 itu bisa misalnya 100 juta atau apa gitu ya. Ini kalau ini 100, ini 80 juta gitu. Ini satuan biar gampang aja angkanya. Nah, ini diperlukan biaya perawatan nih.
Biaya perawatan. Karena umurnya sudah 2 tahun, ini ada biaya perawatannya. Nah, kalau yang umur 2 tahun itu diganti dengan yang baru, maka biaya penggantinya 25. Gitu ya. Nah, kalau umurnya 3, ini biayanya, ini dapat penghasilannya, perawatannya, penggantian. Informasinya seperti ini informasinya nih. Nah, kemudian ke depan, berarti kan sekarang tahun 2000 ini kita bicara di tahun 2005 ini, karena 2004 ini berarti kan tahun -1, tahun +1-nya ke depannya ini 2006-nya. Jadi ini seolah kita bicara 2005. Nah, andai kan kita punya tabel seperti ini. Nah, bagaimana si truk itu? Apakah kapan truk itu mau diganti atau truk itu dibeli ya, atau tetap digunakan dan sebagainya. Kapan diganti, kapan digunakan, karena juga mengingat bahwa semakin lama umur dia perawatannya dan itu juga semakin besar misalnya begitu. Nah, itu yang kita sebut dengan penggantian alat, jadi equipment replacement, penggantian alat. Kapan? Apakah alat ini diservis saja atau kapan kita harus ganti? Nah, keputusannya seperti itu keputusannya. Tetap menggunakan yang ada di umur itu atau mengganti. Itu juga bukan permasalahan pemodalan linear, tapi pemrograman dinamis. Nah, jadi empat ilustrasi itu yang saya berikan di buku saya itu, ya, yang berkaitan dengan pemrograman dinamis. Ini ada alatnya juga nih. Ada programnya masuk. Sorry ya. Nah, jadi itu yang ada di halaman depan buku manajemen metode kuantitatif saya setelah pemrograman linear ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pemrograman dinamis cukup tahu saja bahwa permasalahan seperti itu bukan permasalahan pemodalan linear, dan cara penyelesaiannya unik, khas untuk satu permasalahan. Itu satu cara penyelesaian. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya. Baik ya, karena belum sempat baca juga, karena baru saya kasih ya. Nah, siapa tahu nanti kalau pas baca, setidaknya kan sudah ada materi yang bisa dibaca, nggak usah nyari di internet ya. Ya. Sebetulnya itu kan ada di web saya. Saya punya web sigdegrow.id. Di sana ada beberapa buku ya, di antaranya adalah metode kuantitatif. Kalau buku statistik dasar tidak saya taruh di situ karena dulu pernah dipublikasikan oleh Grasindo. Jadi karena sudah pernah di sana, walaupun dulu sebetulnya perjanjiannya itu harus saya lihat blueprint-nya dulu, makanya buku yang banyak errornya itu, walaupun banyak errornya saya tidak taruh di situ. Tapi kalau misalnya memerlukan buku pembelajaran metode statistik, bisa request lewat email saya. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Hari ini sudah mendekati jam 6 sesuai yang saya sebutkan tadi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan, kelebihan dan sebagainya ya. Saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.